Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. My name is Aat Maratun Solehah. NIM 202040310006. I am a student of the Study Magister of Islamic Education Program for Children of the Early Age Islamic University of the country of Sunan Kalijaga, Yogyakarta. On this field study at the Islamic University of Suskariau and mentor by Dr. Hajah Naimah M. Hum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran melalui video yang telah saya buat. Untuk itu, kita mulai perkuliahan hari ini dengan mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menyampaikan materi dengan mata kuliah metodologi pengembangan kognitif anak usia dini. Materi yang akan kita bahas mengenai klasifikasi bidang program simulasi pengembangan kognitif. Sebelum lebih dalam terkait materi, saya ingin menanyakan terlebih dahulu, menurut kalian adik-adik mahasiswa, apa itu klasifikasi? Ya, kemudian apa itu stimulasi? Dan apa itu kognitif? Baiklah, terima kasih atas jawaban dari adik-adik mahasiswa. Jadi, klasifikasi dapat diartikan sebuah pembagian. Kemudian stimulasi itu berupa rangsangan, dan kognitif itu berkaitan dengan kemampuan otak ataupun kemampuan intelektual anak. Jadi, klasifikasi stimulasi kognitif adalah pembagian suatu bidang dalam program rangsangan atau merangsang suatu kemampuan intelektual seseorang ataupun anak. Mari kita masuk ke materi. So, cognitive development classification is a classification intended to make early childhood education. Teacher and older parent is served to stimulate a child early cognitive abilities. So, it will be exhibit optimizing potential in its child. Bicara mengenai klasifikasi pengembangan kognitif ini dimaksudkan agar guru dan orang tua bisa menstimulasi perkembangan kognitif anak sehingga mencapai suatu perkembangan sebagaimana dengan usianya. Dan dalam hal ini kita akan membahas klasifikasi bidang sekaligus stimulasi pengembangan kognitif yang nantinya hal tersebut akan dibagi menjadi 7 bagian dan kita akan bahas satu persatu. Baik, kita lanjut. Pengembangan yang pertama ini mengenai pengembangan auditori, di mana hal ini berhubungan dengan bunyi atau indera pendengar anak. Dan cara menstimulusnya dengan mendengarkan atau menirukan bunyi yang didengarnya dalam kehidupan sehari-hari seperti ayam berkokok. Dan pada saat ini juga anak mengetahui nama benda yang dibunyikan. Pengembangan yang kedua ini berkaitan dengan visual, di mana hal ini tuh berhubungan dengan kemampuan penglihatan, pengamatan, perhatian, tanggapan, dan juga persepsi anak terhadap lingkungan sekitar. Dan menstimulasinya bidangnya di mana anak ini mengetahui benda dari ukurannya, bentuknya, dan dari warnanya. Dan anak ini juga sudah mampu mengenali huruf dan angka, mulai dari 1, 2, 3, 4, sampai 10 dan seterusnya. Kemudian huruf dari A, B, C, D, sampai Z gitu. Bisa juga dengan menstimulus melalui nyanyian seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Pengembangan yang ketiga ini berkaitan mengenai taktil. Kemampuan anak berhubungan dengan tekstur ataupun indera perabanya. Jadi cara menstimulusnya bisa dengan bermain air ataupun bermain dengan plastisin. Pengembangan kognitif yang keempat ini yaitu berkaitan dengan kinestetik, di mana kemampuan ini tuh berhubungan dengan kelancaran gerak tangan atau keterampilan tangan yang melalui motorik halus yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Caranya dengan melakukan kegiatan seperti finger painting dan melukis dengan cat air. Pengembangan yang kelima yaitu pengembangan aritmatika. Jadi pengembangan aritmatika ini berhubungan dengan kemampuan yang diarahkan untuk kemampuan berhitung ataupun konsep berhitung permulaan. Jadi seperti matematika untuk anak usia dini. Menstimulusnya itu bisa dengan memberikan nilai pada suatu hitungan benda ataupun menyebutkan urutan bilangan. Kemudian yang keenam itu ada pengembangan geometri. Jadi pada pengembangan yang satu ini, kemampuan ini berhubungan dengan pengembangan konsep, bentuk, dan ukurannya. Adapun menstimulusnya di mana anak ini memilih benda menurut warna, bentuk, dan ukurannya serta membandingkan benda menurut ukuran dimulai dari besar, kecil, panjang, lebar, tinggi, dan juga rendah. Dan pengembangan yang terakhir yaitu pengembangan sains. Ini sangat sering kita dengar. Jadi kemampuan ini berhubungan dengan berbagai macam percobaan atau demonstrasi sebagai suatu pendekatan secara saintifik
ataupun secara logis gitu. Tetapi tetap dengan mempertimbangkan tahapan berpikir anak. Adapun cara menstimulasinya yaitu bisa dengan melakukan eksperimen seperti membuat jus maupun pencampuran warna, dan biasanya di sekolah yang sering adalah konsep gunung meletus yang dibuat dari bahan-bahan yang aman bagi anak. Sudah 7 pengembangan kognitif yang telah saya sampaikan dan kita bahas bersama. Ketujuh dari pengembangan kognitif tadi mungkin dari adik-adik semua masih mengingatnya. Saya ulangi, di mana pengembangan ataupun klasifikasi sekaligus stimulasi pengembangan kognitif diantaranya yaitu ada pengembangan mulai dari auditori, pengembangan visual, pengembangan taktil, pengembangan kinestetik, aritmatika, geometri, dan terakhir sains. Sebenarnya dari cara menstimulasinya dekat sekali dengan bagaimana kehidupan kita sehari-hari, dan anak pun secara tidak langsung sebenarnya terkadang kognitifnya terstimulasi dengan sendirinya yaitu melalui bermain, baik saat di sekolah maupun saat di rumah. Itulah dia pemaparan materi hari ini. Mari kita sama-sama bereksplorasi, bisa melalui pertanyaan bagi adik-adik semua yang sekiranya masih membingungkan. Bisa juga saya persilahkan untuk adik-adik semuanya kita sama-sama bereksplorasi melalui sharing cerita di lapangan terkait kognitif anak. Mari kita hidupkan diskusi hari ini agar kita sama-sama memperoleh pengetahuan yang lebih luas lagi. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Dapat disimpulkan bahwasannya terkait dengan pemaparan yang telah saya sampaikan, berdasarkan mengenai kemampuan klasifikasi pengembangan kognitif dapat dikembangkan melalui kegiatan yang ada di lembaga pendidikan anak usia dini maupun di rumah. Hal ini yang terpenting adalah dalam pengembangan kemampuan tersebut bahwa dalam setiap kegiatan harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak, sebagaimana pembahasan yang telah kita sama-sama diskusikan sebelumnya. Sesuai dengan kebutuhan anak juga, itu dapat menstimulasi dalam situasi yang menyenangkan. Jadi tidak memaksa anak dan tetap pada porsinya anak-anak bisa dilakukan melalui bermain. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dan teraplikasi sebaik-baiknya. Kita akan melanjutkan lebih mendalam lagi di minggu depan. Kita akhiri bersama-sama perkuliahan hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai berjumpa kembali, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.